Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya kita masih ada dipertemukan sampai pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang menyaksikan via online, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita beribadah di rumah saja. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini. Kita mau angkat hati kita. Kita mau naikkan syukur kita. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bukan sebagai rutinitas belaka.
Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat dimanapun kau berada, baik ada yang di tempat ini ataupun yang ada di rumah, mari kita mau naikkan hati kita. Mari kita mau lihat sejenak ke belakang. Kita mau lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus. Mari kita mau ingat-ingat Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita mau ingat kebaikan Dia. Oh, masalah boleh terjadi dalam kehidupanmu. Kehidupan yang berat boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi satu hal yang harus kau ingat, bahwa Dia Allah yang hebat, yang selalu beserta. Haleluya. Yang selalu beserta denganmu. Oh, karena itu mari kita mau naikkan syukur kita pada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh
biasa Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu di tempat ini bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami seperti biji manamu. Engkau melindungi kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan punya orang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, sebab Kau layak dimuliakan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mendengar firman yang sudah Engkau taruh di dalam materi yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu ini. Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat dari-Mu bagi kami. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi mendengar isi hati-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes, katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan,
Engkau bawa segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, saya undang semua jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ku rindukan Tuhan. Katakan lebih dari segala yang segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam, mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kata-kata kami ini memang mudah untuk kami katakan, tetapi di balik kata-kata kami sesungguhnya mengasihi Engkau bukan perkara yang mudah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah terlelap Tuhan, penjaga Israel itu. Dan sungguh kami rindu Tuhan untuk hidup kami senantiasa berada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Sebab kami sadar betapa jahatnya dunia ini, betapa jahatnya persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini, sehingga dapat menenggelamkan kami jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Tuhan, malam ini kami membawa hidup kami datang kepadamu. Biarlah kami dapat merindukan firman-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi oleh janji-janji Allah, dipenuhi oleh perilaku-perilaku Allah yang membawa kami semakin berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami yang berada di gereja ataupun di rumah. Urapan-Mu turun atas kami, sehingga kami ketika mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, urapan Allah turun atas kami, berkat Allah dilimpahkan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Allah, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu ini. Kita malam ini masih berbicara tentang pentingnya respon kita terhadap setiap kejadian-kejadian yang ada
di dalam kehidupan kita. Kita telah membahas 4 respon ya. Yang pertama adalah respon yang benar kepada Tuhan. Kedua, respon yang benar kepada manusia. Dan ketiga, respon yang benar kepada keadaan. Yang keempat kemarin, respon yang benar terhadap hati kita. Ya. Dan yang terakhir kelima ini adalah respon yang benar. Bagaimana kita dapat melakukan respon yang benar terhadap firman Allah. Ya, terhadap firman Allah. Ini begitu penting. Jika Bapak Ibu dapat mendalami respon-respon ini, saya berharap Bapak Ibu dapat memberikan respon yang positif, yang baik terhadap semua kejadian yang hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Pemberitaan firman Allah ini terambil di dalam Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23 ya. Saya tidak akan membaca ayat ini secara keseluruhan, tapi nanti kita akan meneliti mulai ayat-ayat ini saudara. Dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini disebutkan di sini memuat berbagai macam penjelasan Tuhan tentang perumpamaan ya. Tentang perumpamaan penabur ya. Perumpamaan menabur ya. Ada orang menabur di tanah yang berbeda-beda. Ada orang yang menabur menjadi tanaman yang besar ya, sesawi yang besar. Dan ada orang menabur gandum ya. Tapi di tengah-tengah orang menabur gandum, ada orang juga menabur ilalang. Haleluya. Jadi respon ini tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya. Malam ini kita akan belajar dengan baik tentang respon ini, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, mendengar firman Tuhan ya, seperti yang Tuhan kehendaki, itu adalah sebuah tanggapan yang baik, satu respon yang baik terhadap firman Tuhan. Ya. Mendengar firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Meskipun kita tinggal membuka telinga, tinggal membuka telinga, ya. Tetapi ini bukan perkara yang mudah, ya. Sebab apa? Sebab kita perlu belajar mendengar dengan benar. Ya. Orang yang berminat mendengar firman Allah tidak sama dengan orang yang belajar mendengar dengan benar. Minat saja itu belum cukup, saudara. Minat saja itu belum cukup. Oleh sebab itu, kita akan belajar seperti apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Kita akan lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam Matius pasal 13. Saya akan bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saudara, ini sebuah kejadian ketika sebelum pasal ini diungkapkan, ya, Yesus sudah melayani orang-orang itu di sebuah rumah, ya. Dan orang-orang itu berbondong-bondong datang, tambah banyak. Ya. Jadi rumah itu menjadi tidak cukup, ya. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu tidak dapat didengar oleh seluruh orang itu. Maka Tuhan Yesus mengambil sebuah sikap, lalu dia menuju ke tepi danau itu, ke pantai itu, lalu dia naik sebuah perahu dan orang-orang mengikuti dia berbondong-bondong. Nah, dia berbicara di atas perahu dan orang-orang itu mendengarnya.
Tentu orang banyak ini. Ya. Lupa apa pakai loudspeaker Pak? Oh enggak, Tuhan enggak pakai loudspeaker. Tapi Tuhan tahu arah angin. Ya, arah angin. Ya. Jadi kalau dia bicara ke sini, arah angin ke sana, sehingga suara yang disampaikan itu terdengar oleh orang-orang semua itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam khotbahnya dia mengajar tentang seorang penabur benih, di mana benih itu jatuh di tempat yang berbeda-beda. Nanti ini akan menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita ini meresponi setiap firman Allah. Ya. Sebab firman Allah ini yang benih yang ditanam ini, yang ditaburkan itu ada 4 tempat yang berbeda. Satu jatuh di tanah yang di tepi jalan. Ya. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatuan. Nah, ini ada arti-artinya. Dan tempat yang ketiga, benih itu jatuh di tempat di mana banyak semak duri. Dan yang keempat, itu benih jatuh di tempat yang subur. Ini. Ya, saudara. Jadi dari sekian banyak yang ditabur itu tentu orang ini pada bagian yang mana? Ya. Orang punya bagian-bagian. Oh, aku ini firman Allah yang sempat masuk dalam hidupku ini seperti pada tanah yang penuh semak duri, pada tanah yang berbatu dan sebagainya. Ya, macam-macam. Ya. Haleluya. Jadi banyak orang yang minat untuk dia mendengar firman Allah, tetapi tidak semua orang bisa mendengar dengan benar. Saudara, ini yang penting. Ya. Tetapi Injil Lukas menjelaskan, Lukas pasal yang ke-8, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 itu menjelaskan begini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau kita ini mau mendengar, maka kita mau mencari, Tuhan akan menambah-nambahkan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya ini adalah merupakan sebuah perumpamaan. Ya, disebutkan di pasal 13 ayat 1 sampai 23 itu dibagi menjadi 3. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu diungkapkan tentang perumpamaan. Ya. Pada ayat 10 sampai 17 itu diperlihatkan tentang sisipan. Artinya ini nanti kita bisa lihat sesuatu yang penting di sini. Dan pada ayat 18 sampai 23 itu arti daripada perumpamaan itu yang akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi di dalam ayat-ayat itu, 23 ayat itu dijelaskan di situ, yang disebutkan berulang-ulang adalah mengenai mendengar. Jadi Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya soal mendengar. Ini. Jadi mendengar yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan itu, saudara ya. Ya, mendengar seperti apa? Semua punya telinga, saudara ya, punya telinga dan tidak tuli orang-orang itu. Ya. Tetapi ada sesuatu yang mendengar yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan cuma mendengar dengan telinga. Orang mendengar dengan telinga bisa dibuang, tapi Tuhan inginkan bukan cuma mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan hati. Ini mendengar secara spiritual. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dijelaskan ada 2 kelompok orang yang bisa mendengar.
Saudara, ada orang yang mendengar itu dia mengerti tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Ya, orang ini diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa mendengar. Diberi karunia untuk bisa mengerti, dan bukan cuma mengerti dengan telinga, tapi mengerti dengan hati. Orang ini dapat menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang ini adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau tadi yang pertama adalah orang yang bisa mendengar, mendapat karunia Tuhan. Bagian yang kedua ini adalah orang yang tidak bisa mendengar. Orang ini tidak bisa menerima firman Tuhan. Ya. Keduanya persoalannya ada di hati. Baik orang yang bisa mendengar diberikan kasih karunia dan orang yang tidak bisa mendengar, ini persoalannya ada di hati. Ya. Tuhan Yesus pernah mengutip di sini dalam penjelasan. Dia mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 6. Itu sama dengan Injil Matius pasal 13 ayat 15. Ya. Dia menjelaskan yang menjadi persoalan itu hati. Ya, dikatakan hati bangsa ini telah menebal. Ya, artinya apa? Persoalan hati dari bangsa ini telah menebal. Menebal itu artinya kurang memperhatikan, kurang artinya tumpul, artinya tidak memahami dengan baik. Ini menebal, saya. Ya, dan kalau kehidupan ini orang-orang yang tidak bisa mendengar ini adalah katakan ini adalah bangsa yang hatinya menebal. Sesungguhnya orang ini firman Allah katakan supaya mereka jangan melihat dengan matanya. Ya, supaya mereka mendengar dengan telinganya tapi mereka tidak mendengar. Ya. Supaya mereka ini jangan mengerti dengan hatinya. Artinya apa? Memang Tuhan tidak menghendaki. Ada orang-orang yang terkadang membawa respon yang tidak benar terhadap firman Allah. Tidak usah jauh-jauh. Setiap kita yang ada di dalam sebuah kebaktian, persekutuan ibadah, tentu masing-masing itu punya respon terhadap firman Allah. Ya, punya respon masing-masing. Ada yang orang meresponi, alah firman Allah aku sudah tahu. Gitu? Ada orang yang mengatakan firman aku sudah pernah baca. Ya. Ada orang mengatakan bosan Pak. Gitu? Macam-macam. Ada orang yang tidak memperhatikan. Ada orang ketika beribadah yang dipegang HP. Saudara membuka ayat dengan main game atau main YouTube atau main Google itu tidak terlalu beda. Tetapi kita yang sudah di atas itu ngerti biasanya. Kalau buka ayat cuma tek gitu, buka ayat kata-kata apa? Kitabnya, terus tek kedua ayat, tek ketiga itu pasal dan ketiga ayat sudah dibaca. Tapi kalau tek wah ini lain dari ayat, saudara ya. Jadi kita sudah paham dengan cara-cara trik-trik orang yang tidak membaca ayat tapi membuka WhatsApp-an, apa macam-macam. Itu cara menanggapi firman Allah setiap orang berbeda. Ya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita. Ya. Semua orang bisa mendengar, tapi apakah setiap orang itu mendengar dengan hatinya? Belum tentu. Ini membutuhkan rasa haus dan lapar akan firman Allah. Kalau saudara tidak memiliki rasa haus dan lapar akan firman Allah, saudara tidak akan pernah bisa mengerti firman Allah. Kalau saudara tidak memiliki kerinduan, rasa haus, lapar akan firman Allah, jangan harap saudara bisa mengerti firman Allah. Ya. Karena ini sebuah hukum. Ya. Ini. Jadi
Contohnya begini, kalau saudara punya anak, saudara main game saudara, main game, lalu saudara ngomong gini, anak-anak lapar ya, gitu. Oh enggak, mesti gitu toh, masuk ngomong lapar gitu, tengah-tengah main game ini. Apakah anak lapar? Enggak. Saudara tahu, waktu dia ngomong enggak lapar itu sebetulnya bukan enggak lapar dia, udah main setengah hari. Gitu. Sebetulnya bukan tidak lapar dia. Ya. Dia ngomong lapar enggak. Tapi ketika orang tua ngomong gini, saya kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit selesai. Ya toh? 5 menit dia selesai. Langsung dia mencari makan. Begitu selesai dia cari makan. Berarti apa? Dia sebetulnya itu lapar. Tetapi waktu main game itu dia ada sesuatu yang lebih penting bagi dia. Nah, kalau saudara bersekutu beribadah ya, kepada Tuhan, ada yang lebih penting, ada menganggap firman Allah ini tidak penting, ada yang lebih penting, konsep itu terjadi, maka saudara tidak akan bisa dapat mengerti akan firman Allah. Pasti tidak akan bisa mengerti firman Allah. Ini konsep itu harus benar-benar kita pahami. Ketika kita datang dan menganggap firman Allah tidak penting, seperti anak-anak tadi tidak butuh makan, maka saudara tidak memiliki rasa haus dan lapar akan firman. Tidak memiliki. Anak-anak tadi kan tidak ngomong lapar meskipun main biarkan 1 hari kan tidak lapar dia. Iya. Tapi kalau begitu dia ada yang dipentingkan di situ, ada rasa haus dan lapar, maka dia akan terima kepuasan. Puji Tuhan, ya. Jadi ini yang penting, ya. Saudara, mendengar itu sesuatu yang penting. Tetapi ada orang-orang yang ke gereja itu tidak serius. Ya, tidak serius, ya. Dia datang ke gereja awalnya memuji Tuhan, oh semangat, saudara. Waduh ya toh, kasih salam. Kalau bisa 100, kasih salam. Tos, semangat. Begitu firman Tuhan, wis kesel kabeh. Ya toh? Nah, ini kita bisa lihat, orang semacam ini tidak bisa bertumbuh. Ya, tidak bisa bertumbuh. Karena apa yang disampaikan itu dia tidak dapat mengerti. Ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Karena dia tidak memiliki rasa haus dan lapar akan firman Allah. Ya, meskipun ketika yang menyampaikan firman Allah, shalom. Mesti kan shalom, enggak, shalom. Berarti selamat tidur. Shalom itu selamat tidur, saudara. Shalom itu selamat tidur. Ya, ini yang terjadi, saudara. Haleluya. Jadi ada orang-orang yang semacam ini. Ya, ada orang juga yang merasa kenyang, sudah kenyang akan firman Allah. Mereka suka membaca buku, mereka suka membaca dan sebagainya. Ya, sepertinya mereka ini sudah kenyang akan firman Allah. Ketika firman Allah disampaikan, dia muncul dalam hatinya. Ini nanti makanan-makanan ringan atau makanan utama, makan berat gitu loh. Ketika hamba Tuhan ngomong, waduh, makan iki enteng keringan, gak cocok iki aku. Ketika sudah muncul seperti itu, saudara tidak akan pernah dapat mengerti akan firman Allah. Firman Allah itu begitu pentingnya, tetapi kita seringkali tidak dapat memahaminya dengan baik. Ya. Firman Allah itu adalah langkah-langkah hidup kita. Firman Allah itu adalah merupakan pesan Allah apa yang harus kita kerjakan. Firman Allah ada janji di dalamnya. Firman Allah sedang membawa saudara untuk menuju kepada satu tempat yang sungguh luar biasa. Ya. Tetapi kita sering tidak sadar. Hari-hari ini kita tidak sadar. Orang ke gereja tidak butuh firman Allah. Orang ke gereja butuhnya yang lain. Ini. Terkadang orang menggantikan itu semua.
Haleluya. Jadi sesungguhnya ya, apa yang dikatakan itu seringkali kita ini menyangka bahwa setiap firman Tuhan itu adalah hal-hal yang biasa. Tetapi firman Tuhan itu, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah gagal. Ini yang harus kita ketahui. Satu saat Yesaya disuruh berfirman kepada orang-orang waktu di zamannya. Sampaikan, khotbahkan itu. Beritakan tentang aku kepada mereka. Yesaya ngomong, tidak mau mendengar Tuhan. Ya, Tuhan berkata, tidak apa-apa, khotbah saja. Ya, sebab itu waktu mereka tidak mau mendengar, itu akan menjadi sebuah ketetapan untuk Tuhan menghukum. Mari kita akan belajar di sini. Ya. Jadi firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya, tidak akan mungkin gagal. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah selalu berhasil. Ya, berhasil untuk memberkati kita, bisa. Berhasil untuk supaya hidup kita ini bertambah baik, bisa. Tetapi juga bisa berhasil ketika firman Allah ditolak, maka itu akan menjadi penghakiman bagi siapa saja untuk menjadi bahan untuk menghukum seseorang. Sebab ketika mereka ini tidak mau terima firman Allah, sudah berdosa. Apalagi gak ngereken firman Allah, meremehkan firman Allah, itu malah berdosa. Ini satu saat saya ini pernah lihat, saya datang ke sebuah kebaktian, saya pernah lihat dari awal itu ada seorang yang di pojok main HP itu, main HP, lalu ditunjukkan temannya gini, guyung gini, tadi dulu kan lagi guyung gini, yang WL ngomong, ya, saya memperingatkan, mohon ini ibadah, ya, yang sungguh-sungguh serius gitu ya. Tapi tidak mereka. Sampai firman Allah itu disampaikan, orang yang menyampaikan firman Allah juga memperingatkan dia. Mohon ini dihargai firman Allah. Ya. Lalu terakhir mungkin yang membawa firman Allah ini sudah tidak tahan misalnya. Lebih baik Anda keluar saja daripada Anda berbuat dosa. Lebih baik Anda keluar. Disuruh keluar, malah tidak mau keluar. Setelah selesai acara, maka ada seorang bicara, Pak, maaf ya Pak ya, ini jemaat yang di sini itu Pak, memangnya beler-beler Pak ini Pak. Oh, kenapa? Itu sebetulnya anak gembala Pak, itu Pak tadi itu Pak. Anak gembala. Hati-hati saudara. Jadi kita ini perlu menanggapi firman Allah itu dengan benar. Ya. Jangan sampai kita ini dipakai Tuhan untuk menghakimi kita. Ya. Jangan sampai. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana respon yang berbeda terhadap firman Allah yang diajarkan oleh Tuhan ini. Ya. Ada 4 tadi respon yang berbeda. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara orang Israel ini menabur benih. Ya. Cara orang Israel ini menabur benih itu begini. Saya baca di buku itu, saya kan tidak mengenal pertanian, tapi ketika saya baca buku itu begini. Nah, dia berdiri di ladang ini, yang sudah diolah, ladang sudah diolah. Lalu di sebelahnya ini ada dua kantong di sini. Ini kantong benih. Ya. Nggak dengar nanti. Nah, lalu dia jalan. Ya. Pertama di sini dia ambil satu kantong gini, langsung dilempar. Benihnya lempar. Dia jalan 2 langkah lagi, ambil lagi. Terus berikutnya sebelah sana beberapa tempat dilempar. Nah, saya lihat di sini. Ketika benih itu dilempar, ya, tentu jatuhnya itu kan tidak satu tempat sebenarnya. Ya. Seperti yang dikatakan diajarkan tadi.
Ada yang di tepi jalan, ada yang di tanah yang berbatu, ada yang di semak duri, ada di tanah yang baik. Ini orang-orang bagaimana meresponi firman ini. Orang-orang bagaimana meresponi firman. Ya, saya akan ajak saudara membaca pada ayat yang keempat di dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang keempat begini bunyinya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Lihat, ini orang yang bagaimana responnya terhadap benih itu. Nah, saudara, ini benih ditabur itu jatuh di pinggir jalan. Saudara mungkin berpikir, kok pinggir jalan sih? Ya. Kalau konsep orang modern pinggir jalan itu kan ada jalan aspal, saudara, itu di jalan. Tetapi ini bukan jalan seperti itu yang dimaksudkan. Jatuh di pinggir jalan itu, kalau saudara, ini kan di ladang. Kalau saudara lewat sawah, itu ada pematang. Tahu pematang ya? Nah, ada pematang jalan. Pematang jalan itu satu tempat yang lebih tinggi dari sawah itu. Dan tempat itu kering. Tempat itu tidak pernah dibajak. Tempat itu tempat yang kering, keras. Ya, tempat yang keras. Ya, itu ada hati yang model seperti ini. Seperti di jalan itu. Ketika benih ditaburkan, benih tidak akan tumbuh di situ. Karena apa? Karena tanah itu tidak pernah dibajak. Tidak pernah dilembutkan, tidak pernah diolah. Jadi tanah itu menjadi tanah yang keras. Dan kalau itu sampai benih sampai di situ, tidak akan pernah tumbuh. Tetapi burung itu datang. Ya, burung itu datang. Ya, burung itu datang mengambil benih itu, merampasnya. Saudara, ini bisa kita lihat ya, gambaran seperti ini. Ya. Ini tanah yang tidak pernah dibajak, tanah yang keras. Ya. Sesungguhnya waktu itu memang orang ini, kalau firman Allah itu jatuh di tanah yang keras, tidak tumbuh di situ, tidak berakar, dia tidak mengerti akan firman Allah. Selamanya dia akan tidak mengerti firman Allah. Maka ketika firman Allah jatuh di tanah di situ, meskipun dia datang ke gereja setia rajin, tapi kalau hatinya tidak pernah dibajak, tidak pernah dilembutkan, digemburkan menjadi tanah yang baik, maka setiap benih firman Allah tidak bisa tumbuh. Ini persoalan hati, saudara. Tidak akan bisa tumbuh. Maka burung itu datang mengambilnya. Yang menjadikan tidak bertumbuh bukan burung. Siapa yang kan? Hatinya tidak siap untuk ditaburi benih. Karena hatinya tidak pernah dibajak. Nah, saudara, ini. Jadi sekarang coba akan kita lihat, saudara. Kita lihat itu di ayat yang ke-19. Ini artinya. Ya. Di 19 kita akan bisa melihat begini bunyinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Tidak mengerti ini apanya? Tidak pernah dia berakar, tidak pernah dia tumbuh di situ. Ya. Maka burung itu mengambil. Ya toh? Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Artinya apa, saudara? Artinya ketika meskipun dia datang ke gereja, tidak pernah dia mengerti firman Allah. Burung ini tidak ngenteni. Burung ini berpikir jangan sampai nanti begitu jatuh di situ hujan turun bisa tumbuh. Makanya burung itu mengambilnya. Ini persoalan hati. Ya. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ya, jadi benih yang ditabur di tepi jalan adalah orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Lalu datang si jahat. Ya, saudara, benih yang jatuh di tepi jalan itu pasti tidak bertumbuh. Karena apa? Karena tanahnya keras. Ya, tanahnya keras dan belum pernah dibajak. Yang dilakukan iblis adalah memastikan bahwa benih yang tersisa itu tidak ada. Jadi kalau kita ini memiliki hati seperti ini, saudara, kita akan menjadi orang yang selamanya tidak pernah mengerti akan firman Allah. Penyebab ini, ya, karena tidak mengerti ini, bukan iblis penyebabnya. Karena penyebabnya hatinya tidak siap untuk diisi firman Tuhan. Ada orang yang berdoa begini, ini umum. Tuhan, kami mau mendengar firman. Kami tengking roh-roh ngantuk. Kami tengking roh-roh macam-macamnya, roh ngantuk, apa-apa. Loh, kita mau mendengar firman Allah. Sebetulnya orang-orang ngantuk itu sebetulnya, kalau kita amati, ya, itu orang-orang yang tidak siap untuk hatinya menerima firman Allah. Mestinya, ya, yang menyebabkan dia tidak mengerti bukan roh ngantuk itu. Sebetulnya kalau dia itu tahu kalau mau ibadah, ya tidur dulu toh. Jangan sampai di tempat ibadah ngorok. Lalu pendeta ngomong, roh ngantuk, aku tengking keluar. Itu salah. Kita ini salah. Masalahnya apa? Tidak bisa kita ngomong kita tengking yang menyebabkan setan. Bukannya kita sendiri tidak menyiapkan diri untuk bisa menerima firman Allah dengan baik. Seringkali justru salah doanya. Aku tengking dalam nama roh ngantuk dan sebagainya. Tidak semua roh ngantuk datangnya dari iblis. Itu roh ngantuk karena apa? Karena kita kurang tidur. Ini loh. Sehingga kita tidak mengerti firman Allah. Ya, tidak memahami firman Allah. Jadi benih yang pertama jatuh di tanah yang belum dibajak. Nah, sekarang yang kedua. Ayat yang kelima, cepat saja. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kedua ini adalah tanah yang berbatu-batu. Ini maksudnya apa? Tanah berbatu-batu ini. Ya. Awalnya saya mungkin juga tidak mengerti dengan jelas berbatu-batu. Ketika saya baca lebih jauh, saya bisa mengerti. Ya. Awalnya biasanya itu umumnya gini. Oh, ini tanahnya berbatu-batu dan ada tanahnya juga di situ. Sehingga benih itu masuk di selempitannya batu-batu itu yang ada tanahnya itu. Bukan begitu maksudnya. Tanah yang berbatu, tanah yang tanahnya tipis itu tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, petani itu biasanya kalau dia mau menanam, tentu dia ini membersihkan batu-batu, ya toh? Batu dibersihkan, baru dibajak. Nah, setelah membajak itu tidak semua dapat dikeluarkan batu-batu di dalamnya. Tidak semua ada tutupan tanah gitu kan, tidak tahu kalau ada batu itu. Nah, di situ begini, saudara. Nah, ada kalanya ketika ditanam itu, ada kalanya dia pada tanah yang banyak tanahnya sampai ke dalam ini tanah. Ya toh? Tapi di tanah yang berbatu itu ketika ditanam mentok di situ ada batu. Ini batu, tanam nangken batu kene. Tanahnya mek titik nang sini. Ini tanah yang berbatu. Dan tumbuhan itu biasanya
kalau mereka tumbuh di tanah yang berbatu, cepat tumbuhnya, lebih cepat. Kok bisa Pak? Nah begini, ini menurut ilmu botani saya. Jadi gini, kalau tanaman ditanam segini, dia akan bergerak ke bawah dan bergerak ke atas. Akarnya mencari air, lalu tumbuh juga ke atas. Ya toh? Jadi tumbuhnya lambat karena dibagi dua. Tapi ketika dia di tanah berbatu, tanahnya sedikit di sini, begitu notok batu, akar ini tidak bisa ke sana. Dan akar ini tidak terlalu banyak untuk mengambil nutrisi di sini. Maka digunakan pertumbuhannya ke atas. Maka yang seperti ini di tanah yang berbatu ini cepat tumbuhnya daripada yang biasa. Karena apa? Tumbuhnya satu arah ke atas saja. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini. Nah, seringkali seperti ini. Ya. Sehingga bisa dilihat tumbuhnya itu lebih cepat. Ya. Meskipun tanahnya tipis tapi tumbuhnya lebih cepat. Ya. Saudara, jadi di sini mari kita mengerti, ya. Benih itu yang ditanam itu meskipun tanahnya tipis, tetapi dia pertumbuhannya cepat. Itu di ayat 20, Saudara ya. Artinya di ayat 20. Nah, seperti ini. Benih yang ditabuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Senang deh. Dan di sini kita bisa mas, biasanya orang seperti ini yang di tanah berbatu itu, wow, yang begitu antusias, senang dia dengar firman Allah, senang. Ya, tetapi dia tidak berakar di situ. Ya, tidak berakar. Ketika matahari terbit, layu dia. Dikatakan di sini. Artinya apa? Dia tidak ada akar yang masuk ke dalam. Ya, tidak ada akar yang masuk ke dalam. Ya, jadi di sini kita bisa mengerti sesungguhnya ini gambaran orang-orang yang begitu terima firman Allah, pertumbuhannya cepat. Wow, udah semangat dia, seakan-akan dia rohani. Bahkan orang-orang yang lama dikalahkan rohaninya. Bahkan dalam urapan rohani dia. Urapannya terasa, omongannya hebat omongannya. Apa itu rohani sungguhan dia. Dia terima firman itu dengan apa itu? Dengan gembira. Nah, bagaimana tidak gembira? Seringkali hamba Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang menggembirakan, yang enak-enak. Sampaikan kekayaan, sampaikan berkat-berkat. Ya, sampaikan mujizat, iya toh, ini sampaikan pertolongan yang ya senang orang-orang. Apalagi yang menyampaikan itu adalah yang menarik, gayanya menarik, saudara. Tetapi di situ kita bisa lihat tanah yang berbatu itu adalah gambaran orang yang menerima firman Allah dengan gembira. Tetapi di situ tidak bisa bertumbuh karena apa? Kan tidak berakar. Ketika persoalan datang, ketika masalah itu datang, maka dia menjadi layu. Seringkali terjadi orang yang baru bertobat sepertinya dipakai lalu untuk dia bersaksi. Saya biasanya kalau artis-artis itu, artis-artis baru bertobat itu seperti orang baru keluar dari penjara. Dipanggil untuk bersaksi kemana-mana. Ujung-ujungnya 1-2 minggu, balik main narkoba. Kenapa? Sebab firman Allah yang diterima tidak berakar. Maka ketika panas terik itu datang, jadi yang menyebabkan mati itu bukan batunya, yang memang mati panas matahari. Panas matahari itu bicara tentang persoalan, bisa masalah. Ini. Jadi ada orang yang berapi-api, disuruh saksi, tapi jika balik mana? Saudara ini, hati-hati. Kita bisa seperti itu. Kita bisa seperti itu. Haleluya. Biasanya orang ini, makanya kalau di dalam gereja penatua itu artinya penilik gereja, penilik jemaat. Penatua biasanya
bisa disuruh untuk khotbah dan sebagainya. Itu tidak boleh orang yang baru bertobat. Karena pertobatan itu bukan sesuatu yang dilihat permanen, bukan. Tetapi kadang-kadang bisa berubah. Apalagi orang baru. Jadi hati-hati. Ini. Sebab itu penatua tidak boleh orang yang baru bertobat. Karena apa? Karena dia bisa murtad. Karena dia belum berakar. Kalau di dalam hatinya masih ada batu-batu yang mengganjal itu, tidak bisa tumbuh dia. Kalau ada persoalan layu. Nah, kita akan bisa mengetes hidup kita. Apakah saya model seperti ini? Ya. Apakah saya ini model tanah yang berbatu seperti ini? Bagaimana cara mengeceknya? Ketika persoalan datang, apakah kita tetap percaya kepada Allah? Ketika kau sakit dalam kondisi sakit dan Tuhan tidak tolong-tolong, apakah kau tetap percaya kepada Dia? Ketika pekerjaanmu gagal, ketika anakmu gagal, ketika apapun yang kau kerjakan gagal, apakah kau tetap cinta Tuhan? Diuji lewat persoalan. Kalau kita digagal di dalam persoalan ini, dikatakan engkau cuma sekedar seperti penggembira. Itu yang kedua, sayang. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat yang ketiga. Jadi ini sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Ya. Bagian yang ketiga, ya, itu adalah di ayat yang ketujuh. Ya, ayat ketujuh itu bicara begini. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tumbuh di semak duri. Apakah kita golongan ini? Nah, kita akan lihat, saudara. Apa yang dimaksudkan di semak duri ini, saudara? Haleluya. Saudara, kalau kita melihat pertanian, ya, nanam segala sesuatu tidak usah jauh-jauh lah di taman gitu. Ya, kalau saudara punya tanaman, suket biasa, rumput biasa, dengan rumput semak duri itu, seperti rumput apa ya semak duri itu? Ada rumput yang biasa, rumput apa yang rumput teki itu, ya. Itu seperti rumput liar. Cepat mana tumbuhnya? Cepat mana tumbuhnya? Tidak dipelihara. Pasti cepat yang semak duri itu. Podo-podo tidak dipelihara, tapi dia cepat bertumbuh. Nah, rumput-rumput yang biasa itu ngalem-ngalem. Ya, ngalem-ngalem. Tapi jenenge semak duri, rumput liar itu cepat tumbuhnya. Ya, cepat tumbuhnya. Lah, di sini ditunjukkan, ya. Kalau kita ini jatuh di semak duri, ya. Jatuh di semak duri, ya. Saudara, keadaan sekeliling kita ini cepat tumbuh, ya. Sepertinya kita ini ketinggalan. Kalau pertumbuhan kita mungkin 2 langkah, tapi yang di sekitar kita ini itu bisa 10 langkah. Ini bicara dunia, ya, ini bicara dunia. Nah, sudah akan saya ajak untuk melihatnya ini. Jadi itu bicara tentang dunia. Ya. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam bahasa yang lain itu bukan mengenai kekhawatiran tapi perhatian. Jadi begini. Lalu perhatian terhadap dunia, ya, dan
lalu perhatian terhadap dunia ini, ya, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia tidak berbuah. Saudara, ini dunia. Yang menghimpit ini adalah hal-hal dia perhatian dunia ini yang menghimpit dia. Jadi bukan kekhawatiran di sini, ya, bukan kekhawatiran, tapi ini merupakan perhatian, ya. Jadi benih yang ditabur di antara semak duri ini, ya, di antara rumput yang liar itu, dia tidak bertumbuh secepat yang ada di sekitarnya. Ini yang ada itu adalah kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Jadi banyak orang yang hidupnya itu dilingkupi oleh orang-orang dunia. Ini. Jadi begitu dunia ini sangat mempengaruhi orang-orang Kristen ini. Sangat mempengaruhi. Ya. Perkembangannya cepat sekali. Nah, oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu, maka kalau kita melihat, saya teringat dulu kalau ada berita di TV itu, berita di TV zaman dulu masih yang lama itu, dunia dalam berita, dunia dalam berita, ya toh? Seluruh dunia dimasukkan dalam sebuah berita yang disampaikan oleh TVRI, biasanya jam 9 dulu itu ya. Nah, saya khawatir mirip seperti itu. Ya, saya khawatir gini. Dunia dalam gereja. Kenapa? Karena orang-orang gereja, orang-orang percaya ini dilingkupi oleh orang-orang sekitarnya yang sangat mendunia itu. Ya, apa kita enggak dipengaruhi oleh dunia? Semua dipengaruhi oleh dunia. Nah, kalau kehidupan kita orang-orang percaya dipengaruhi oleh dunia ini, kita seperti kelompok ini. Ya, meskipun kita beribadah kepada Tuhan, tapi dunia itu masuk dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dunia itu masuk dalam gereja. Ya, sekarang kan muncul sebuah faham, ya, faham filsafat dunia yang mengatakan, ya, mengatakan kita ini, apa yang kita katakan ini pasti terjadi. Pernah dengar seperti itu? Apa yang kita katakan pasti terjadi. Oh, kita ini Tuhan apa manusia? Kita ini manusia. Kalau kita Tuhan, kita ngomong seperti itu. Nah, kalau gereja sudah mimbar sudah menyatakan seperti itu, orang-orang di gereja sudah menyatakan seperti itu, itulah gerakan zaman baru. Ya, yang menjelaskan bahwa hakikat keilahian itu ada pada kita. Kita seperti Allah. Ini gerakan zaman baru. Ya. Sebab itu kita harus waspada. Ya. Banyak gereja menawarkan kekayaan. Siapa yang tidak ingin diberkati? Konsep gereja modern masa kini itu tentu saya ingin diberkati, amin, mesti toh. Ini konsep kekayaan. Apalagi teologi kemakmuran. Kalau ke gereja sampai kita ini tidak makmur, berarti kamu ibadahnya salah. Tuhan itu kaya raya. Kan seperti itu. Ditunjukkan seperti itu. Ya. Padahal Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bukan kekayaan, kebahagiaan itu. Ya, kalau dunia yang mengajarkan, itu sumbernya daripada kepunyaan. Kebahagiaan itu kepunyaan. Kalau engkau punya ini, punya itu, kau bahagia. Tetapi Tuhan beda. Nah, Tuhan beda. Ya. Jadi di sini ketamaan, ya, ketamaan, kemakmuran dan sebagainya. Itu bukan bersumber dari Alkitab, ketamaan. Itu bersumber dari ajaran dunia. Nah, saudara, kita boleh melihat betapa
Banyak gereja membuka pintu gereja itu dan mengambil nilai-nilai dunia dimasukkan di dalam gereja. Ini yang sungguh hari ini menjadi keprihatinan kita. Ya. Seringkali itu. Saya sudah tidak fanatik saya. Tidak fanatik. Kalau misalnya gereja itu diberi lampu-lampu, gitu. Gereja diberi lampu-lampu abang hijau. Ya. Itu untuk apa itu sebetulnya? Itu seperti dia mencontoh dunia gereja seperti entertain. Ya toh? Apa salah? Tidak salah. Tapi ini sebuah wacana dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa dunia sudah masuk dalam gereja. Saya dengar lagu gini. Lagunya itu sungguh tidak cocok sebenarnya. Gini. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Terus apa? Tetapi kita kan tetap tawa. Iki apa model ini? Sebetulnya kan gini, dunia susah sana sini susah, mereka menjadi orang Kristen yang bisa menolong, bukan ketawa. Kan harusnya begitu. Ini saudara. Ternyata apa yang ditawarkan oleh dunia juga ditawarkan di gereja. Hati-hati saudara. Seharusnya gereja ini menentang apa yang dikatakan dunia. Tetapi hari-hari ini tidak seperti itu. Satu kali saya ini datang di sebuah pernikahan. Ya, pernikahan. Lalu di dalam pernikahan itu mempelai ini berkata, mempelai laki-lakinya berkata, dia adalah anugerah yang terbesar. Dia ngomong istri anugerah terbesar. Betul enggak itu saudara? Lalu bapak pendetanya ngomong, mari bapak ibu, kita mulai menghadap kepada istri kita lalu kita ngomong, engkaulah anugerah terbesar. Anugerah terbesar itu Yesus mati buat kita. Memang istri itu yang kita cintai. Tapi bukan anugerah terbesar. Gitu loh saudara. Mari kita belajar di sini. Kita harus mengerti. Allah mati buat kita ini terbesar. Jadi enggak cocok dengan hal-hal yang teologis saudara. Haleluya. Jadi mari kita mengerti. Ya. Jangan diganti. Ya. Jangan diganti Yesus dengan kekayaan, kesuksesan. Ini akan menghimpit kita, saudara. Kita akan dikuasai. Sebab itu mari kita belajar dengan baik. Ya kan? Waspada. Kita ini di antara di rumput semak duri atau bagaimana. Kalau kita sudah mengarah kepada dunia, kita berada di sekitar itu. Kita di sekitar rumput semak duri. Dan yang terakhir keempat, benih yang terakhir itu pada ayat 13, pada ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ya. Ia berbuah 30, 60 dan 100 kali ganda. Secara ini berbuah 30, 100 kali ganda ini bukan berarti kalau kita ini memberi lalu kita berlimpah-limpah 100 kali ganda. Tidak seperti itu yang ditulis di sini. Jangan keliru. Kalau kita memberikan persepuluhan misalnya, akan berlipat kali ganda. Bukan seperti itu.
Yang dikatakan berlipat kali ganda itu adalah firman Allah di sini yang berlipat kali ganda. Akan memampukan saudara, akan membuat saudara lebih mampu. Di mana firman Allah semakin banyak. Firman Allah katakan, kalau kamu menerima banyak, kamu dituntut banyak. Tetapi kamu akan ditambah-tambahkan. Ya. Benih yang keempat ini adalah orang yang jatuh di tanah yang baik. Ini, di tanah yang baik. Kalau kita menerima firman dengan sukacita, dan firman itu berakar di dalamnya, dan kita dapat memberikan hati kepada Tuhan, percayalah, hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Ini bertambah, bukan bertambah kaya, tapi bertambah semakin indah di hadapan Allah. Tidak usah ditanya, saudara pasti akan lebih diberkati Tuhan. Tapi poinnya bukan bertambah kaya, tapi bertambah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, dari apa yang kita sampaikan 4 itu, kita di posisi mana? Apa kita di tepi jalan? Tidak pernah bertumbuh, kita tidak pernah mengerti firman Allah, dan firman Allah tidak ada kosong dalam hidup kita. Kita seperti jalan. Kalau di tanah yang berbatuan, kita ini kalau menghadapi segala sesuatu kita tidak tahan, ngotong kita habis. Tanah berbatuan, semak duri, kita hidup seperti orang dunia. Bagaimana kita? Bagaimana respon kita terhadap firman Allah? Jika kehidupan kita pada posisi macam-macam ketiga posisi ini, maka Tuhan mengajarkan kepada kita, mari berikan dirimu untuk tanahmu diolah, dibaca, tanahmu dibersihkan, sehingga engkau menjadi kehidupan yang berakar kepada Tuhan, kehidupan yang semakin berbuah-buah. Ini saya. Itu bukan perkara yang mudah. Mendengar itu kuncinya. Sebab itu mari kita mulai belajar dengan baik. Apa yang harus kita lakukan dengan mendengar? Kalau kita salah, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kita dapat memperlakukan firman Allah itu dengan benar. Jikalau kita tidak salah di dalamnya, mari kita ubah. Masih ada kesempatan. Di mana ketika Yesus memberikan perumpamaan, semata-mata ingin supaya kita ini menjadi tanah yang subur. Di mana firman Allah yang kita dengar itu membuat kita menjadi kehidupan yang lebih baik, yang menjadi keindahan bagi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang di sini dan di rumah diberkati oleh firman Tuhan ini, sehingga kita dapat meresponi firman Allah dengan baik. Dan setiap kita beribadah kepada Tuhan, persiapkan dirimu datang kepada Tuhan. Persiapkan dan sungguh-sungguh berdoa. Kalau datang kepada Tuhan, datang jangan ngomong-ngomong dulu, berdoa. Minta supaya kita firman Allah itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman baru, kekuatan baru. Saya undang, kita akan tutup dalam doa. Kita akan angkat sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
firman-Mu itu terang bagi, bukan cuma kakiku Tuhan, segenap hidupku. Sebab firman-Mu itu pribadi-Mu sendiri Tuhan. Malam ini Engkau mengajar kepada kami untuk supaya kami dapat mendengar firman Allah dengan benar. Bukan cuma kami mendengar dengan telinga kami dan kami mengabaikannya Tuhan. Tapi kami diajarkan oleh ajaran tentang perumpamaan penabur ini Tuhan. Untuk kami dapat mendengar dengan hati kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami menjadi benih yang jatuh di tanah, di jalan Tuhan. Jangan ada gambaran di mana tanah itu kering tidak pernah dibajak. Engkau rindu kami terus mau dibajak. Sehingga kami menjadi tanah-tanah yang baik Tuhan. Batu-batu dibersihkan. Juga semak duri dibersihkan. Hidup kami menjadi kehidupan yang tidak seharusnya ketika mengalami persoalan kami jatuh di dalamnya. Dunia tidak menghimpit kami meskipun kami hidup di dalam dunia. Engkau menginginkan kami menjadi kehidupan yang berakar, yang bertumbuh dan berbuah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu melimpah kepada kami. Ketika kami mengerti menanggapi firman dengan baik, maka setiap kami beribadah kepada Tuhan, Allah melimpahkan berkat kekuatan. Allah melimpahkan pengertian-pengertian. Sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Karena kami faham akan tujuan Allah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Apa yang mereka terima secara sederhana ini akan membangkitkan mereka untuk hari-hari ini lebih serius menggumuli untuk mencari firman Allah. Terima kasih Tuhan. Banyak persoalan dari anak-anakmu yang masih tinggal dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya ketika firman Allah itu tumbuh dan berkembang dalam hidup kami, maka Dia yang akan menjadi penolong kami. Dia akan menjadi kekuatan yang dapat membuat kami bertahan kuat dalam permasalahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, Engkau sendiri yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja atas setiap ucapan anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah yang sakit, jamah yang lemah, jamah yang ada persoalan, jamah Tuhan mereka yang mengalami himpitan-himpitan. Kami percaya Engkau sedang membuat kami dilepaskan dari kehidupan yang setia kepada Allah. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini terus bergelut dengan penyakit menular. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sediakan menolong bangsa kami. Terima kasih. Sebentar kami akan ada era pilkada, dan berikan keamanan di mana-mana, terutama di kota Surabaya. Engkau akan memilihkan seorang pemimpin yang terbaik Tuhan, sehingga kota Surabaya menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, anugerah, cinta kasih yang datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus kembali datang menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.